Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Penanganan kasus meninggalnya Dr. Ica kini memasuki tahap pemeriksaan etik dan penyelidikan hukum. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU Nusa Tenggara Timur mulai memeriksa dugaan pelanggaran etik 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi korban saat bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Sementara itu kepolisian juga masih mendalami dugaan intimidasi, ancaman, dan kekerasan verbal yang diduga memicu depresi berat korban. Lantas bagaimana progres pengusutan oleh kepolisian dan tindakan parpol tempat ketiga anggota dewan itu bernaung? Dan bagaimana sikap resmi Ikatan Dokter Indonesia terkait kasus ini? Kita bahas. Pak, benar 3 orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara? Ya, benar. Ada sekitar 24 pertanyaan. Kasus yang menyangkut Dr. Ica ini, apakah benar, Bu, sudah ditangani oleh pihak Polda? Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Polda. Informasi yang kami dapatkan bahwa dari keluarga korban akan buat laporan di Polda. Sebelumnya dugaan intimidasi terjadi pada 13 Juni 2026 saat Dr. Ica berjaga di IGD Rumah Sakit Leona menangani pasien korban gigitan ular sesuai prosedur medis. Mengacu indikasi medis hasil diagnosis sementara, Dr. Ica kala itu tidak memberikan antibisa ular. Keputusan tersebut diprotes 3 anggota DPRD yang datang menjenguk pasien, yakni Terensius Lazakar dari fraksi Golkar, Norbertus Tubani dari fraksi PKB, dan Veronica Lake dari fraksi PDI Perjuangan. Mereka memaksa Dr. Ica tetap memberikan antibisa ular karena tetap berpegang pada prosedur yang mendapat intimidasi dan ancaman. Sehari kemudian kondisi psikologisnya memburuk hingga dirawat di rumah sakit. Setelah pulang ke rumah keluarganya di Kabupaten Kupang, dokter tersebut mengakhiri hidupnya. Jenazahnya dimakamkan pada 29 Juni 2026. Terkait investigasi prosedur medis, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara menilai tindakan medis Dr. Ica sudah sesuai standar profesi. Berdasarkan penelusuran organisasi profesi, keputusan untuk tidak memberikan antibisa ular pada saat itu didasarkan pada indikasi medis yang benar. Ketua ID Kabupaten TTU Sondang Herikson Panjaitan menyatakan, Dr. Ica tetap teguh menjalankan prosedur meski mendapatkan tekanan dari pihak luar. Ia juga menegaskan pasien akhirnya pulih dan berada dalam kondisi sehat sehingga keputusan medis tersebut terbukti tepat. ID Provinsi NTT turut mengecam keras dugaan intimidasi, ancaman, dan kekerasan verbal terhadap Dr. Ica. Pengurus ID NTT Ronald M. Luke menyebut tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merendahkan martabat dokter yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan di ruang gawat darurat. ID berharap proses hukum berlangsung profesional dan transparan serta menjadi pelajaran agar tenaga kesehatan memperoleh perlindungan ketika menjalankan pelayanan medis tanpa tekanan dari pihak manapun. Adapun respon ketiga partai politik berbeda. PDIP menjadi partai pertama yang mengambil tindakan organisasi dengan menonaktifkan sementara Veronica Lake dari keanggotaan DPRD dan kepengurusan partai di tingkat kabupaten. Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang PDIP TTU Carlos Sonbay mengatakan, keputusan tersebut didasari pertimbangan kemanusiaan. Menurut dia, kasus ini sangat serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang dan memungkinkan kader fokus menjalani pemeriksaan. Namun berbeda dengan PDIP, PKB, dan Golkar hingga kini belum memberikan sanksi apapun kepada kader mereka. Sahabat Kompas, tragedi yang menimpa Dr. Ica bukanlah sekadar catatan duka, melainkan tamparan keras bagi kemanusiaan dan cermin buram sistem perlindungan tenaga medis kita. Sangat ironis dan patut dikutuk sekeras-kerasnya ketika arogansi kekuasaan justru membutakan nurani. Nyawa Dr. Ica adalah harga yang teramat mahal akibat kesewenang-wenangan dan intervensi buta dari mereka yang merasa berkuasa. Sebab tidak boleh ada ruang bagi premanisme berkedok jabatan.